Selamat pagi anak-anak, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia bab 1 tentang teks prosedur atau sering disebut juga sebagai teks prosedur kompleks. Bab ini dipelajari di kelas 11. Perkenalkan, nama saya Irsan Roseno. Sebelum kita memasuki pengertian tentang apa itu teks prosedur, saya ingin menyampaikan bahwa prosedur adalah sebuah istilah yang sering kita dengar, bahkan juga sering kita baca. Ketika anak-anak membeli sebuah alat, tentu saja di dalam bungkus alat tersebut ada tulisan cara penggunaan, prosedur pemakaian. Bahkan ketika anak-anak membeli makanan, produk Sarimi misalnya, di sana ada cara menyajikan. Nah, seperti itulah prosedur. Jadi gambaran awal tentang apa yang akan kita pelajari tentang teks prosedur seperti demikian. Baiklah, kita lanjutkan. Apa itu teks prosedur? Saya akan mengambil dua pendapat yang sering digunakan, yaitu yang pertama, menurut Kosasih tahun 2014. Teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap, jelas, dan terperinci tentang cara melakukan sesuatu. Yang kedua, saya mengambil dari Kemendikbud tahun 2013. Teks prosedur berisi langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Berdasarkan dua pendapat tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa teks prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah atau tahap-tahap secara lengkap, jelas, dan terperinci untuk mencapai tujuan. Nah, selanjutnya, setelah kita memahami pengertian tentang teks prosedur memiliki struktur. Struktur itu terbagi menjadi 3 bagian. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tujuan. Tujuan berisi penjelasan umum. Penjelasan secara umum bisa disebut pembuka dalam teks prosedur atau pengantar, berisi tujuan atau hasil akhir yang ingin dicapai sesuai dengan tahapan yang dilaksanakan. Perhatikan di situ. Pertama yang harus kalian perhatikan adalah penjelasan umum sebagai pembuka atau pengantar yang di dalamnya berisi tujuan mengenai hasil akhir yang ingin dicapai setelah prosedur itu dilaksanakan. Kemudian lanjut ke struktur yang kedua, yaitu langkah-langkah itu sendiri. Di dalam teks prosedur, langkah-langkah itu berupa tahapan-tahapan urutan yang dilakukan atau yang ditempuh agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, kemudian struktur yang ketiga yaitu penutup atau penegasan ulang. Perlu diperhatikan bahwa di dalam teks prosedur, penutup itu bukan berupa kesimpulan, namun dia hanya berupa penanda bahwa teks itu sudah selesai. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh telaah teks prosedur berdasarkan struktur yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama, struktur tujuan. Di sini saya tampilkan contohnya. Tadi dikatakan bahwa tujuan itu berupa pernyataan umum. Bisa sebagai pengantar yang berisi tujuan yang ingin dicapai. Coba perhatikan. Saya menggunakan teks kiat berwawancara kerja. Bagi perusahaan, wawancara merupakan kesempatan untuk menggali kualifikasi pegawai secara mendalam, melihat kecocokannya dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat perusahaan. Anak-anak pasti bisa melihat di sini apa tujuannya yang ingin dicapai di dalam teks prosedur, yaitu
kualifikasi pegawai secara mendalam, melihat kecocokan dengan posisi yang ditawarkan, kebutuhan dan sifat dari perusahaan. Nah, selanjutnya, contoh dari struktur yang kedua tadi, yaitu langkah-langkah. Di sini saya warnai dengan warna yang berbeda-beda agar mudah dipahami, yaitu langkah-langkahnya di dalam kiat berwawancara kerja. Pertama, saya kasih warna kuning. Kita harus berbicara dengan jelas. Langkah yang kedua, usahakan agar kita tidak berbicara terlalu cepat atau lambat. Kemudian langkah yang ketiga, atur suara agar jelas terdengar. Langkah yang berikutnya, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi suatu keharusan. Nah, kemudian contoh struktur yang ketiga yaitu penutup. Tadi dikatakan bahwa penutup di dalam teks prosedur itu bukan berupa kesimpulan, namun hanya sebuah penegasan ulang. Dengan persiapan yang matang dan unjuk ciri yang baik saat berwawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Nah, demikian adalah contoh bagian dalam struktur teks prosedur. Teks prosedur juga memiliki unsur kebahasaan. Yang pertama, kata kerja imperatif atau perintah. Kemudian ada pernyataan persuasif atau ajakan. Kemudian kata teknis atau istilah di dalam bidang yang dibahas di dalam teks prosedur. Kemudian ada konjungsi atau kata sambung. Kemudian ada deskripsi alat atau bahan. Saya akan menunjukkan kebahasaan-kebahasaan di dalam teks prosedur yang saya tampilkan, yaitu bagian langkah-langkah. Pertama, di dalam teks prosedur, unsur kebahasaan itu ada konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata sambung. Coba perhatikan, di dalam contoh langkah-langkah tersebut terdapat kata sambung, saya kasih warna kuning. Selain itu, kemudian ada kata agar, kemudian ada kata namun. Ada juga kata kerja imperatif di dalam teks prosedur, yaitu kata perhatikan. Nah, ini saya kasih warna hitam. Kemudian ada kata persuasif atau ajakan. Tidak ada salahnya menanyakan kembali pertanyaan. Di sini saya kasih warna coklat. Kata imperatif itu kata perintah, yaitu perhatikan. Nah, selanjutnya, langkah-langkah menyusun teks prosedur. Di dalam menyusun teks prosedur, anak-anak harus memperhatikan terlebih dahulu topik yang ingin dibahas. Kemudian yang kedua, mengumpulkan sumber informasi dan menulis kerangka karangan. Kemudian yang ketiga, kembangkanlah langkah demi langkah satu dengan yang lain, antara informasi dengan informasi yang lainnya. Kemudian yang keempat, susunlah langkah demi langkah secara utuh. Utuh di sini artinya adalah selesai. Oke? Demikian tadi sedikit ringkasan mengenai materi teks prosedur. Apabila ada yang ditanyakan, bisa komen di bawah atau chat. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah anak-anak. Tetap jaga diri dengan protokol COVID-19. Sukses buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.